udara menegangkan, Sukhoi Rusia menembak jatuh 2 pesawat tempur Ukraina. Ya, duel udara menegangkan terjadi di dekat langit Donbas, Ukraina pada Senin 14 November 2022, waktu setempat. Sepasang pesawat tempur Rusia Sukhoi Su-35S berhasil menembak jatuh 2 pesawat tempur Ukraina Su-25 dan MiG-29. Peristiwa jatuhnya 2 pesawat tempur Ukraina ini disampaikan dalam keterangan resmi Kementerian Pertahanan Rusia. Namun hingga berita ini diturunkan masih belum ada keterangan resmi dari pihak Ukraina terkait peristiwa tersebut. Insiden ini berawal dari tangkapan radar 2 pesawat yang mendekati langit Donbas oleh militer Rusia. Angkatan Udara Rusia atau VKS langsung merespon dengan mengirimkan 2 pesawat tempur Sukhoi Su-35S untuk mencegatnya sejauh 200 km dari wilayah udara Donbas. Dan menurut keterangan disampaikan oleh Klim, Komandan Pesawat Tempur Multiperan Su-35S, 2 pesawat tempur Rusia sebenarnya dalam posisi hanya menunggu reaksi dari 2 pesawat tempur Ukraina tersebut. Baru setelah mendeteksi lewat radar ada aktivitas atau akselerasi dari 2 pesawat tempur Ukraina tersebut, maka 2 pesawat tempur Su-35S Rusia mengambil langkah untuk melakukan manuver serangan. Rudal-rudal yang ditembakkan sepasang pesawat tempur Rusia tersebut diklaim telah sukses menembak jatuh 2 pesawat tempur Ukraina setelah kedua pesawat itu menghilang dari radar mereka. Klaim ini juga didukung dengan laporan dari intelijen Rusia yang menyebutkan bahwa 2 pesawat angkatan udara Ukraina tersebut telah sukses dirontokkan pesawat tempur andalan Rusia. Namun sekali lagi, klaim dari militer Rusia ini belum mendapatkan respon dari pihak Ukraina hingga saat ini. Konflik Rusia-Ukraina sendiri masih terus berlangsung sengit sampai sekarang, dan kabar terbaru Ukraina mengklaim telah berhasil merebut kembali wilayah Kherson. Kita beralih ke informasi selanjutnya. NATO akan terus mengirimkan senjata ke Ukraina. Rusia mengatakan, jangan lagi menuang minyak ke dalam api. Ya, NATO akan terus mendukung Ukraina untuk melawan gempuran Rusia. Aliansi militer juga menyatakan komitmennya untuk terus memasok Kiev dengan persenjataan. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg di Belanda pada Senin 14 November. Pesannya adalah, ya kami akan mendukung dan kami juga tentu saja terus menilai jenis senjata apa yang kami sediakan untuk Ukraina. Kata Stoltenberg pada konferensi pers bersama seusai bertemu dengan Menteri Luar Negeri Belanda Wopke Hoekstra dan juga Menteri Pertahanan Katja Ollongren di Den Haag. Sementara itu, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen mengatakan dia telah bertemu dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida. Pertemuan itu antara lain untuk membahas dukungan lebih lanjut untuk Ukraina. Pertemuan yang sangat baik dengan Kishida menjelang KTT G20 berlangsung di saat krisis. Kepentingan strategis kami juga sangat sejalan, baik di Eropa ataupun di Asia Timur. Kami setuju bahwa ancaman nuklir oleh Rusia tidak dapat diterima dan kami akan terus mendukung Ukraina, kata von der Leyen. Ya, sejak Rusia meluncurkan operasi militer di Ukraina pada 24 Februari, negara-negara barat telah memberikan bantuan kemanusiaan, militer dan juga keuangan kepada Kiev. Moskow juga mengecam aliran senjata ke Ukraina dan sekutu baratnya dengan mengatakan hal itu hanya menuang minyak ke dalam api. Moskow pun juga telah berulang kali memperingatkan Barat agar tidak terlibat lebih jauh dalam konflik tersebut. Sementara Uni Eropa, Amerika Serikat, dan NATO-nya telah menyatakan bahwa mereka bukan pihak dalam permusuhan Moskow dengan Kiev. Faktanya, negara-negara Barat secara terang-terangan melatih tentara Ukraina di samping mengirimkan instruktur dan juga perangkat keras mereka ke Ukraina dan memberikan informasi intelijen kepada Kiev untuk melawan Moskow. Ya, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg memperingatkan Ukraina agar tidak meremehkan kekuatan Rusia. Peringatan itu disampaikan Stoltenberg di saat Ukraina berhasil memukul mundur tentara Rusia. Kita tidak boleh membuat sebuah kesalahan dengan meremehkan Rusia. Angkatan bersenjata Rusia punya kemampuan yang signifikan serta sejumlah besar pasukan, kata Sekjen NATO Jens Stoltenberg dalam konferensi pers bersama dengan pejabat pemerintah Belanda di Den Haag pada Senin 14 November. Bulan-bulan mendatang akan sulit. Tujuan Putin adalah meninggalkan Ukraina yang dingin dan gelap pada musim dingin ini, jadi kita harus tetap berada di jalur itu. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken bertemu dengan Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba untuk membahas perundingan di Phnom Penh pada Sabtu 12 November 2022. Namun Ukraina masih membutuhkan waktu untuk melakukan negosiasi. Ya, seperti dilansir oleh Reuters menanggapi komentar Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken, Stoltenberg mengatakan terserah Ukraina untuk memutuskan kapan dan bagaimana ingin bernegosiasi dengan Rusia untuk mengakhiri perang.
Mereka sekarang membayar harga tertinggi dalam hal hilangnya nyawa dan kerusakan negara. Jadi Ukraina yang memutuskan persyaratannya seperti apa yang dapat diterima bagi mereka. Apa yang terjadi di sekitar meja pada dasarnya ya terkait dengan situasi di medan perang, kata Stoltenberg. Jadi yang harus kita lakukan adalah mendukung Ukraina dan memperkuat tangan mereka sehingga pada tahap tertentu dapat ada negosiasi di mana Ukraina berlaku sebagai negara berdaulat yang merdeka di Eropa. Ya, usai penarikan tentara Rusia di Kherson, Presiden Volodymyr Zelensky mengunjungi kota ini pada Senin 14 November 2022. Kunjungan itu merayakan keberhasilan Ukraina untuk merebut kembali kota di selatan itu dari pasukan Rusia. Warga dan pasukan terlihat gembira setelah berbulan-bulan pendudukan Rusia. Serangan balasan Ukraina yang memaksa pasukan Rusia mundur dari Kherson pada pekan lalu adalah salah satu keberhasilan militer terbesar Kiev sejak Moskow menginvasi tetangganya pada Februari. Kami bergerak maju, kata Zelensky kepada wartawan setelah tiba di Kherson pada hari yang cerah, namun dingin dan berbicara kepada pasukan di depan gedung pemerintah di alun-alun utama. Kami siap untuk perdamaian untuk seluruh negara kami. Dia pun berterima kasih kepada NATO dan sekutu lainnya atas dukungan mereka dalam perang melawan Rusia dan mengatakan pengiriman sistem roket artileri mobilitas tinggi atau HIMARS dari Amerika Serikat telah membuat perbedaan besar bagi upaya perang Ukraina. Di luar Kherson, penduduk setempat yang kembali ke rumah mereka memeluk pasukan militer dan tetangga mereka. Bahkan beberapa dari mereka tidak dapat menahan air mata karena merasa bahagia. Pelatihan militer Rusia akan kembali digelar. Ya, Menteri Pendidikan Rusia Sergei Kravtsov mengatakan bahwa pelatihan militer akan kembali digelar ke sekolah-sekolah Rusia pada September mendatang. Menurut pembaruan terbaru oleh Kementerian Pertahanan Inggris, program ini didukung oleh Kementerian Pertahanan Rusia yang menyatakan bahwa tidak kurang dari 140 jam per tahun akademik harus dikhususkan untuk pelatihan ini. Terdapat kerusakan baru pada bendungan utama Nova Kakhovka. Ya, perusahaan citra satelit Amerika Serikat Maxar mengatakan bahwa terjadi kerusakan baru yang signifikan pada bendungan utama Nova Kakhovka di Ukraina Selatan. Hal ini dapat dilihat setelah penarikan Rusia dari Kherson yang lokasinya berada di dekat wilayah ini.